Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kali ini kita akan membahas topik tetap dengan topik seri 7 sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kami boleh bertemu kembali dalam acara Menerima hari ini. Kami ingin membahas dan belajar mengenai renungan firman Tuhan singkat mengenai ketujuh sidang yang ada di Asia Kecil di dalam kitab Wahyu ini Tuhan, supaya kami boleh mendapat pengertian yang baru daripada Roh Kudus. Kami boleh semakin mengenal mengenai ketujuh sidang di dalam kitab Wahyu ini yang melambangkan ketujuh tipe gereja yang ada di akhir zaman. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas topik tentang sidang jemaat Tiatira bagian pertama. Khusus untuk sidang jemaat Tiatira bagian pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang Tiatira. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tiatira terletak dalam sebuah lembah yang memanjang di sebelah tenggara Pergamus. Semua jalan yang penting melalui lembah itu. Tiatira merupakan kota yang melindungi Pergamus, yaitu ibu kota Asia Kecil terhadap serangan dari sebelah timur. Kuil-kuil yang ada di kota Tiatira misalnya kuil Dewi Artemis atau kuil Dewi Diana dan kuil Dewa Apollo terdapat di kota Tiatira juga. Penyembahan kepada kaisar tidak begitu penting di Tiatira. Perdagangan dari timur dan barat melalui Tiatira. Tiatira adalah pusat perdagangan kain dari bulu domba. Tempat yang terpenting di kota Tiatira ialah tempat untuk mencelup kain yang ada dengan warna ungu. Zat warna ungu diambil dari akar sejenis tumbuh-tumbuhan dan semacam kerang yang ada di sekitar Tiatira. Biaya untuk mewarnai kain itu sebenarnya cukup mahal, dan Lydia pernah disebutkan dalam Kisah Para Rasul memperdagangkan zat warna dan kain yang berwarna ungu yang mahal itu, dan dikatakan Lydia itu dari Tiatira. Serikat dagang di kota Tiatira sangat kuat, dan mungkin perserikatan itulah yang menyebabkan kesusahan sering timbul dalam jemaat Tiatira. Gerakan sosial dalam perserikatan dagang itu terlibat dalam penyembahan kepada dewa-dewi. Dalam perjamuan perserikatan dagang itu biasanya dipersembahkan air anggur dan daging kepada dewa-dewi. Kemudian mereka makan dan minum barang yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewi berhala tersebut. Kemudian biasanya setelah mabuk mereka akan melanjutkan dengan peristiwa percabulan. Dalam jemaat itu ada seorang perempuan yang menyebut dirinya Nabiah. Tuhan Yesus menamakan dia Isabel, yang berarti Tuhan Yesus menyamakan tentang sifat Nabiah ini dengan sifat Isabel yang merupakan istri Raja Ahab. Di dalam Perjanjian Lama bisa dibaca dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-31. Nabiah ini mengajari anggota jemaat bahwa baik jika mereka bisa mengunjungi perjamuan dan kemudian makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan berbuat zina.
perempuan yang dinamakan Isabel ini memang dikenal baik sebab dia adalah nabia menurut penduduk dan jemaat Tiatira, tetapi di mata Tuhan perempuan ini menyesatkan. Ia juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dan banyak dituruti oleh jemaat-jemaat di Tiatira, meskipun tidak seluruh jemaat menuruti ajaran dari perempuan yang disebut oleh Yesus sebagai Isabel ini. Perempuan ini menghendaki supaya jemaat Kristus berkompromi dengan dosa, yaitu melakukan dosa yang serupa dengan dosa orang-orang di sekitar tempat itu, yaitu makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan juga percabulan atau perzinahan. Demikianlah latar belakang dari Tiatira, supaya kita paling tidak sebelum membahas lebih lanjut lagi kita mengenal tentang Tiatira ini. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menjelaskan tentang latar belakang Tiatira ini, sehingga paling tidak kami lebih tahu seputar kota Tiatira ini bagaimana adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.